untuk draft kita dari game yang pertama antara Yasbi dan juga Onyx Prodigy. Oke, kita masuk ke drafting phase di match yang pertama, game yang pertama. Terlihat sudah ada Fanny dan juga Faramis dari Yasbi Esports. Fanny, kita tahu hero yang benar-benar naik banget namanya sekarang. Mengingat dengan adanya adjustment di emblem Assassin yang membuat user-user Assassin itu mulai bermunculan kembali. Seperti yang kita lihat sekarang di mana Link pun diamankan oleh Onyx Prodigy beserta dengan Joy di fase ban pertamanya. Mungkin untuk sekarang jangan lupa sama Angela aja, karena ada beberapa tim yang benar-benar menggunakan Angela ini secara multifungsi, bisa ada di mid lane ataupun bisa ada di roamer. Bahkan nggak jarang ngelihat Angela ini ada di first pick. Bukan hanya Angela, bahkan Uranus juga ini bakal menjadi salah satu hero yang harus di notes juga. Memang tergantung gameplay ya. Ini nggak semuanya akan ambil first pick, karena sekarang untuk metanya pun menurut gue bahkan hampir dari semua hero tuh bisa digunakan, apalagi kalau power. Jadi harus lebih tahu lah, harus bisa dianalisa juga nih dari masing-masing playernya hero nyamannya seperti apa. Iya, harus bisa sekreativitas mungkin sih untuk bisa menemukan hero yang ternyaman yang bisa dipakai juga. Baik lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dari timnya tersebut. Dan kita lihat satu band terakhir dari Onyx Prodigy menuju ke arah Cloud yang dihilangkan. So Uranus terbuka, Angela terbuka. Karena untuk di beberapa match kemarin ini Angela, Uranus selalu menjadi prioritas juga nih ya untuk di pick di fase pick yang pertama. Tapi untuk kali ini Coach Chongski, apa hero yang akan dia ambil? Terlihat masih ada Parsha kalau misalnya mau ambil untuk hero high ground terlebih dahulu, mengingat juga Parsha merupakan hero nyamannya tadi untuk Yasbi Esports. Tapi Uranus, Angela mungkin itu akan menjadi prioritas pick juga oleh Yasbi Esports. Masih menunggu satu assassin yang terlepas mungkin yang nggak terlihat juga di segi ban face-nya, ada Lancelot dan juga Hayabusa yang bisa diamankan terlebih dahulu juga kalau misalnya memang hero-hero assassin ada prioritas pick yang diambil. Tapi ternyata Arlott, explainer yang kemungkinan besar akan ditaruh di XP lane ya untuk Arlott ini, ataupun roamer beberapa kali saat lalu juga kita sering lihatnya. Untuk Arlott sih masih oke lah ya untuk patch sekarang. Dia bisa cancellation dengan final slash-nya mungkin, atau bukan hanya cancellation, dia bisa sustain banget. Vengeance-nya ini benar-benar membantu untuk ngisi darah lagi, apalagi dibantu dengan emblem, dengan sinergi emblem yang baik pastinya. Arlott ini menjadi hero yang cukup sering di-ban, bahkan dari kemarin hampir nggak pernah lepas juga. Nah ini jawaban dari beberapa hero kuat juga dari XP lane nih. Walaupun nanti metode seperti Uranus atau Esmeralda itu akan unggul dari segi movementnya. Dia bisa cut wave mungkin nanti dan akan join juga dari team fight-nya. Tapi untuk laning yang strong dan perang yang lebih baik, Arlott ini bisa unggulin dengan CC. Oke, tapi ternyata Novaria beserta dengan Fredrin yang diambil. Masih belum terlihat ya adanya Uranus dan juga Esmeralda. Yang kita tahu Fredrin beberapa saat lalu juga sudah mulai sering digunakan juga di area XP lane. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya dari Onyx Prodigy masih membawa hero-hero sustain di area jungle-nya. Novaria, hero yang bisa mengacaukan makro dari Yasbi Esports. Apakah mereka mampu nih untuk mengimbangi dengan adanya Astral Echo yang nanti bakal ngerecokin banget ketika di area team fight-nya, sehingga itu bakal mempersulit Yasbi Esports bisa mendapatkan keuntungan. Tapi mereka masih memegang Valentina kalau misalnya mereka masih mau ambil nih ya, beradu Astral Echo untuk di area objektifnya nanti. Mungkin Novarianya masih flex juga, bisa dilempar ke roamer atau ke area mid lane. Nah Fredrin ini kalau memang seandainya Novanya dijadiin roamer, enak banget Fredrin di jungle. Jadi rotasinya bisa dipimpin oleh Fredrin dan Novanya selalu nge-follow, make sure damage-nya akan siap. Dan wow, direct langsung diambil. Arlottnya ini bakal lebih flex mungkin ke arah roamer, dan akan lebih terlihat juga dengan adanya direct yang di pick. Ini ke-deny juga sih sebenarnya ke arah Uranus ataupun Esmeralda. Yes, bener banget dengan adanya direct yang diambil oleh Yasbi Esports. Pemilihan hero-hero XP lane ini bakal semakin terbatas lagi. Itu dengan catatan directnya berada di area XP lane ya. Karena Onyx Prodigy masih belum membuka juga nih siapa XP lane mereka yang bakal dipilih nanti, baik di pick ketiga ataupun di fase pick yang kedua. Tapi kita menyaksikan nih Onyx Prodigy, apa hero yang akan mereka pilih untuk bisa menjawab nih dengan adanya direct hero burst damage fighter yang benar-benar besar banget. Dan ya ini natural counter nih dari hero-hero yang nggak punya survivability dengan escape skill yang banyak gitu. Itu bakal bisa langsung dipanis dengan adanya Abyssal Strike yang dia bisa keluarkan. Dan ya, Lancelot ternyata sehingga akan memastikan bahwa Fredrin di area XP lane-nya, Lim. Berarti match-up-nya Direct sama Fredrin. Sebenarnya Direct bisa di jungle sih. Direct jungle untuk menangin objektif nanti. Dengan power retribution yang bakal oke banget dikombinasikan dengan Abyssal Strike-nya. Kadita yang tutup untuk fase ban yang kedua, ban keempat untuk Onyx Prodigy ya, karena memang belum ada juga sosok mid laner yang terlihat. Mungkin ya kita bisa asumsikan kalau Direct ini di jungle, berarti Fredrin akan ada di XP lane. Nah match-up-nya juga kan ke arah Fredrin ya nih, Arlott lawannya Fredrin. Harusnya dia nggak kalah dari segi mobilitas. Power clear dari keduanya sama-sama lambat lah bisa dibilang, nggak yang fast clear.
Jadi tergantung emblemnya. Kalau memang dia mau pakai Conclusive Blast itu benar-benar bakal membantu untuk segi power clear-nya. Tapi ya dia akan ngebuang sustain dari Brave Smith. Nah ini tergantung lagi nih dari playernya mau main hero-nya kayak gimana. Iya bener banget sih, terutama Brave Smith dengan 5% ya HP yang didapatkan ketika dia menggunakan skill ke arah hero lawan itu benar-benar membuat hero-hero dengan skill-skill yang cepat gitu seperti Arrow dengan Vengeance ya itu bisa sustain banget. Tapi untuk kali ini Kuvra yang dihilangkan dari Yasbi Esports, apakah mereka akan membawa hero-hero yang punya dash ability kembali nih untuk di pick keempat dan kelimanya nih? Sebenarnya kalau ditanya Assassin paling sisa Hayabusa ya. Tapi Iya. sempat muncul juga kemarin seperti Karina. Dan jujur Karina di game kali ini kalau memang Yasbi mau ambil Karina sebagai jungle-nya ya, menurut gua agak kurang. Karena Lancelot kan dia dari skill damage-nya bukan Iya. hanya dari basic attack. Fredrin sama, ada Novaria juga. Takutnya Karina malah kepegang nanti. Jadi potensial untuk kalau emang Assassin paling ke arah Fanny, ke arah Hayabusa maksudnya. Hayabusa ya. Hayabusa yang masih open. Tapi ya kalau memang seandainya directnya di jungle juga gua bakal lebih setuju dengan kontes Retribution yang lebih enak lah ngelawan Lancelot atau mungkin Hellcat kali ya. Kalau emang mau dipakai Assassin lagi. Iya, masih banyak kemungkinan juga. Tapi ya Hayabusa satu assassin terakhir yang tertinggal tadi yang belum diamankan langsung di ban di fase ban kedua dari Onyx Prodigy. Mereka nggak mau nih ya untuk match up melawan hero-hero yang punya movement yang benar-benar tinggi banget gitu untuk bisa nge-reach in and out-nya mudah juga. Hayabusa adalah wise choice banget untuk dilakukan banning di ban yang terakhir oleh Onyx Prodigy. Sementara Yasbi Esports satu band terakhir yang masih dibutuhkan oleh Onyx Prodigy. Mungkin roamer-roamer lagi sih, karena dari segi roamer-roamer pick off pun masih cukup banyak yang terbuka. Ada Franco, ada Kaja pun yang bisa diamankan oleh Yasbi Esports agar setidaknya nanti nggak ada power nih dari Kaja yang bisa aja nanti Iron Hook-nya itu bakal ngerepotin banget ke arah Melissa ketika tim fighter tercipta. Mungkin dengan hero-hero yang butuh timing roamernya itu enak banget karena ada Fredrin di bagian depan. Atlas juga masuk sebenarnya untuk salah satu hero heavy crowd control dari 3 hero ini. Ya mungkin Melissa punya range yang jauh, tapi kayak Dairet dan Arlot ini akan selalu nge-show di pandangan dari Onyx. Jadi bisa banget kalau emang mau dikasih Atlas dengan crowd control yang besar. Tapi ya pick off yang mengerikan adanya Lancelot dan follow up damage dari Novaria yang bisa dengan range cukup jauh. Dia akan selalu hadir hampir dari setiap pertarungan, mungkin cukup berbahaya. Ya kalau ngomongin pick off, suppressnya masih ada sebenarnya. Masih ada, iya tadi Fanny dari Kaja dan juga dari Franco. Tapi permasalahannya mungkin kalau untuk Onyx, Fredrinnya kalah jalan, Franco-nya nanti akan susah untuk memimpin rotasi kecuali memang Iron Hook-nya benar-benar oke. Oke. Kaja better sih daripada Franco. Nice pick juga untuk Kaja sebagai pick 4 dari Onyx Prodigy. Mereka membawa satu hero yang kita tahu ya bisa untuk memberikan efek suppress dengan Divine Judgment-nya, dan menurut aku Onyx Prodigy masih kekurangan sih satu hero burst damage karena Novaria bukan merupakan hero yang burst. Kari Dia masih biasanya. butuh Kari sebagai last pick-nya itu bagus banget, mengingat dari Yasbi pun udah ngamanin marksman mereka, nggak mungkin lagi mengambil Kari untuk di pick keempat dan kelimanya. Dan Yasbi Esports mereka masih membutuhkan mid laner, sosok mid laner seperti apa yang mereka akan bawa, apakah support mid laner ataupun hero-hero magical damage mid laner, karena Parsia masih available harusnya kalau misalnya mereka mau main high ground untuk bisa mempertahankan lini belakang mereka apabila terkena efek pressure yang besar. Valen. Tapi Valen cukup mahal juga. Bisa IMU ke arah Divine Judgment, ke arah Stoico. Tapi ya Florin dan juga Parsia yang diamankan. Mereka masih membawa roamer support di sini yang terlihat ya. Berarti menunjukkan bahwa Dairet ini akan ada di jungler untuk Yasbi. Oke, mungkin masalahnya sama kayak dari Onyx, frontlinernya akan sedikit kurang mengandalkan XP laner. Iya. Dan apalagi XP laner ini kan clearnya lama ya. Dari Lama. keduanya ini dia nggak bisa yang cut wave jalan gitu. Betul. Beda lah. Dia nggak punya mobilitas yang tinggi. Tapi dengan adanya Florin dia akan lebih kuat. So 1-1 last pick. Oke. Nice banget dengan Kaja yang mungkin biasanya kita lihat Kaja Kari. Kali ini dimunculkan Kaja dan 1-1. Otomatis weakness point akan pecah sih ketika adanya Divine Judgment yang ditarik nanti. Iya, dan itulah dia 10 pilihan hero untuk di game pertama, match pertama kita antara Onyx Prodigy versus Yasbi Esports. Dan terlihat ya Thanos Predictions bahwa ini masih prediksi aja karena kita melihat juga dari data di season kemarin di mana 2-0 untuk Radit Overkill untuk Onyx, di mana Lim Kocul 2-1 untuk Yasbi Esports untuk di game yang pertama. Jadi siapa nih kira-kira yang bisa mendapatkan kemenangan untuk di game yang pertama? Jadi kira kita akan lihat juga, dan inilah dia match versus antara kedua belah tim. DQ dengan Arlotnya Abe, Melissa, Rondo, Farsha, Juicy, Dairet, Ki, Florin. Sementara dari Onyx Prodigy ini benar-benar strategi yang benar-benar kuat banget sih. Dari metode pick off mereka milikin juga dengan membawa Kaja 1-1. Yang kita tahu 1-1 meskipun menerima beberapa nerf di update
patch terakhir, tapi ya dia masih menjadi hero yang benar-benar bisa ngasih momen di kemenangan. Dan ya, kita akan segera menuju Clan Knockdown di game yang pertama, Onyx Prodigy versus Yasbi Esports. Mungkin tensinya akan lebih panas di area Turtle nanti. Karena untuk di awal, menurut gue rotasi-rotasi yang cepat ini nggak bisa. Dua-duanya bukan tipe roamer yang harassment. Mungkin bahkan dari Onyx kali. Onyx akan lebih bisa agresif dengan hero-heronya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari late game, One dan juga Melissa, ini adalah hero yang tipikal butuh item lah. Ya. Walaupun dua-duanya sama-sama pakai Inspire. Dan kalau ngomongin soal Inspire, dari kemarin tuh udah banyak banget yang pakai talent keduanya tuh pakai Pull Yourself Together. Oke. Mungkin karena Inspire ini adalah satu-satunya ya defensif dan juga ofensif bisa dibilang. Kenapa gue bilang defensif? Karena ada life steal-nya. Life steal yang bisa ngebalikin darah dia, apalagi kalau untuk One dengan attack speed yang cepat, dia larinya juga cepat. Makanya ada beberapa yang masih pakai Pull Yourself Together. Ya, jadi pemilihan emblem terutama untuk talent keduanya untuk di area gold lane untuk marksman gitu ya. Itu sebenarnya masih banyak banget sih yang bisa dipilih. Baik lagi memenuhi kebutuhan kalian. Beberapa waktu lalu juga kita sering banget lihat di mana Tenacity menjadi pilihan utama karena ya balik lagi Tenacity merupakan talent kedua yang setara memberikan seperti 18 physical armor serta magical defense itu benar-benar gede banget. Tapi ya dengan adanya Pull Yourself Together ini membuat cooldown dari battle spell yang diambil sama kedua marksman akan semakin cepat. Seperti yang Limit tadi bilang ya, ini bisa jadi offensive dan juga defensif apabila Inspire yang mereka bawa untuk battle spellnya. Oke, start dari jungle. Wow, pakai Breathsmith ternyata dari Juicy. Menarik, gue biasanya pengucap darah tuh pakai Killing Spree ya. Atau dia pakai Lethal Ignition. Enggak sih, Lethal Ignition jarang. Karena dia damage-nya udah cukup. Nah, sustain doang yang dicari dari Juicy. Ternyata dengan Breathsmith mungkin yang lebih pasti ya. Dapetin darah yang lebih pasti. Karena kalau Killing Spree kan kalau dia dapetin kill, baru dia dapetin darah. Nah, ini dia ragu takut misalkan KS mungkin sama temennya. Dengan Breathsmith ini make sure darahnya akan lebih sustain ketika fight. Oke, kalau menurut aku Juicy ini bakal build lebih ke arah defense sih. Jadi kalau nggak hybrid ya lebih fokus ke arah defense. Karena dari segi draft, Yasbi ini kekurangan banget frontliner mereka. Mereka nggak bisa untuk mengutamakan Arlott sebagai hero yang ada di bagian depan. Karena kita tahu Arlott nggak sesustain itu loh untuk bisa nahan semua damage yang masuk. Meskipun ada Florin sebagai salah satu sosok healer juga. Tapi untuk di area top lane sana Abe coba di follow up. Dapatkan execution di area belakang Boy. Coba untuk engage mundur ke arah bagian belakang Abe. Dipaksakan untuk mundur bermain lebih aman lagi. Tapi lihat minionnya ini coba untuk ditahan, di freeze oleh di bagian top lane sana. Iya, lebih agresif dari Onyx karena Kaja yang dia bawa. Dia bisa nge-follow, Lancelotnya mungkin dia bisa ngeharas. Dan kalau untuk Yasbi, mungkin metode GB dulu ya, game boosting di arah gold lane. Apalagi Florin yang bisa nge-heal terus-terusan mungkin bisa jadi poin utama. Ya, bisa jadi poin utama, tapi lagi-lagi Abe, Return Road, Phantom Execution, one last hit first blood dipiptakan oleh Boy di bagian top lane sana dengan begitu cepatnya. Karena mengingat tadi bal bantuan yang telah diterima oleh Abe ini sudah mulai bergerak kembali ke sisi lain, membuat dirinya tertinggal seorang diri dan langsung punishment tercipta di menit yang pertama tadi oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Turtle-nya juga bakal free kayaknya, dia bakal di kontes dikit doang, diganggu-ganggu doang, tapi karena nggak ada power retribution harusnya masih aman. Dan ya, dia sih masih bisa dapetin turtle-nya secara free. Ya, bisa mendapatkan objektif turtle yang pertama, setidaknya ada kompensasi untuk Yasbi Esports. Tapi balik lagi Onyx Prodigy ini benar-benar menunjukkan ya early game aggression dia dengan luar biasa. Dan dari segi emblem ya Lim, silakan. Wah, ini Tenacity ternyata dari One dia nggak pakai Pull Yourself Together, sama dengan Melissa-nya. Lebih mementingkan defense yang pasti ya, angka defense dari magical dan juga physical defense Tenacity. Sebenarnya nggak ada masalah juga sistemnya, jadi ya dia tahu karena ganking mungkin sering banget terjadi dan Tenacity ini bisa menyelamatkan mereka. Untuk mid laner nih ada sedikit perbedaan. Novarianya menggunakan emblem dasar assassin yang artinya dia punya lari lebih cepat daripada Parsia. Di talent pertamanya pun Parsia menggunakan penetrasi. Nah, sedangkan kalau dari Novaria dia pakai agility yang larinya pasti akan lebih cepat dari Novaria. Parsianya mengandalkan wings by wings doang paling. Ya, karena kalau kita lihat dari emblemnya ya, ini Novaria punya 9% movement tambahan, tapi Divine Judgment di bagian top lane sana terlihat Juicy coba untuk bertahan, tapi damage-nya nggak ada yang bisa mempick up Juicy. Bahkan Fighter Isaac dibuka, coba untuk memberikan diri ke area belakang. Masih cukup aman untuk melakukan disengage dan kayaknya ini aku lihat ya dari Juicy-nya dengan bawa Festival of Blood sama Brave itu ini benar-benar tebal banget. Dia pakai Inspire di talent pertama, cooldown-nya lebih cepat dari Juicy-nya. Ini bedanya ya kalau misalkan pakai emblem dasar fighter dan pakai Festival of Blood. Dengan dapetin total mungkin 8 kill itu dia udah kayak punya Bloodlust X. Ya, tapi terlihat Models yang connect ke arah bagian depan sana, tapi malah dia yang ter-take down. Coba untuk dipasangkan di area belakang, Juicy melompati ke arah Cherry tapi masih bisa dipaksakan untuk mundur.
Beberapa saat lalu juga kita menyaksikan di mana Onyx Prodigy yang sempat memegang first blood ini benar-benar terkena pressure di area gold lane-nya. Mereka dipaksakan untuk bermain lebih aman lagi karena dengan ter-takedown-nya di barusan membuat di bakal lebih lama lagi untuk mendapatkan snowballing-nya. Bahkan bottom lane-nya ditinggal, DQ terpaksa untuk isi di arah mid lane-nya, zoning lagi di bagian top lane. Oke, Feather Ice Strike, Owen di sana menahan semua damage yang masuk. Terlihat Astral Recall yang dikeluarkan sedikit demi sedikit setidaknya agar membuat Yasby Sports terkena pokingan damage. Tapi yang pasti untuk turtle yang kedua, Lutfi dan juga Boy bersiap di bagian bawah sana, DQ berada di bagian depan. Astral Recall damage-nya belum maksimal karena masih untuk di menit yang keempat ini, tapi Lutfi mencoba untuk menjadi badan. Masuk dengan Vengeance ke arah belakang, DQ coba untuk memberikan pokian damage kepada Lutfi, tapi Juicy sudah mulai bergabung kembali. Phantom Execution terkena Final Flash, terkena efek Sunboy! Stone Rose dikeluarkan tapi masih didapat contribution-nya oleh seorang Juicy. Boy, one last hit, where are you running? Masih ada Stone Rose, coba untuk menghindar, tapi terkena gocekan yang nggak bisa. Dia kabur lagi di Feather Ice Strike yang dipop up oleh Roundel di bagian tengah. Dapetin turtle, dapetin kill. Ini agak rugi sebenarnya untuk Onyx Prodigy sendiri. Mungkin mirroring yang tadi di awal menurut gue oke banget ya dengan hero-heronya mereka, nggak dilakukan lagi. Gue kadang masih bingung juga di turtle kedua ini memang jadi tempat kritikal untuk mirroring atau enggak, karena biasanya itu muncul di menit kelima gold shield turret yang sudah muncul ya, udah mulai hilang. Jadi kalau nggak diambil tuh sayang. Tapi ternyata nggak, mereka memilih untuk kontes sehingga gold shield turret di top lane tadi di bottom lane jadi nggak ada yang dapet. Ya, dan dari segi team fight pun menurut aku ya, dengan draft yang dipakai sama Yasby Sports, mereka kuat banget loh kalau misalnya mau kontes objektif. Dengan Parsha, dengan adanya Arlot dan juga Direct, dan Direct tadi berada di bagian depan, dan ya armor break-nya ini loh yang benar-benar bisa nge-meltdown siapapun player yang terkena efeknya. Dan Onyx Prodigy untuk kali ini di luar dugaan ya, di luar dari statistik yang tadi kita lihat juga, Onyx Prodigy terkena tekanan. Meskipun dari gap gold belum terlihat sejauh ini, tapi Yasby Sports mereka lebih matang lagi nih untuk di game yang pertama nih. Untuk rotasinya pun mereka terbilang lebih memimpin lah. Mereka lebih rapi, nggak ada turret yang hancur. Nah, ini udah sampai di menit 5 dan belum ada turret yang hancur. Otomatis dari keduanya ini bermain lumayan safety bisa dibilang. Nggak ada maunya yang trading gitu kan. Karena biasa kita sering lihat top lane ditukar sama bottom lane ataupun yang sebaliknya. Tapi ini benar-benar nggak ada, dan udah mulai ternyata 5-man gang, 4-man gang ke arah top lane. Ya, terlihat 4-man gang ke arah top lane sana. Madol Strike ke arah Lutfi dipaksa untuk mundur. Coba untuk menghancurkan turret, tapi dengan dua player Yasby Sports, mereka mampu untuk membendung serangan dari Onyx Prodigy. Terlihat di area bagian tengah, Astral Echo dibuka tepat ke arah DQ. Balik lagi bagian top lane. Foreman moves terlihat dari Yasby Sports, coba untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu. Owen terima pokian damage yang cukup sakit, tapi masih bisa sustain juga. Masih menunggu waktu yang tepat sambil lihat di bagian bawah ada Boy yang coba untuk split post, tapi terlihat Spider Isaac dibuka di one last hit, berhasil dieksekusi, menghilang dari line of down. Juicy engage ke arah Owen, episode strike dikeluarkan, masih bisa menghindar Owennya, mundur ke area belakang, tapi sepertinya mereka harus merelakan objektif tarik di bagian top lane. Setidaknya ada pertukaran di bagian bawah, Lim. Untuk mid lane-nya pun ini udah dikontrol dari keduanya, mid lane-nya masih aman. Dan perbedaannya turtle nih, turtle yang di set up oleh teman-teman dari Onyx. Ini bakal menjadi satu keuntungan lebih dari objektifnya, karena turret ditukar turret, namun turtle-nya ini nggak ada kompensasi sama sekali. Ya, dan akhirnya turtle menjadi milik Onyx Prodigy. Dan Divine Judgment ke arah belakang sana, coba untuk menangkap Roundel, belum ada blow up damage, terkena efek Feather Ice Strike. Coba untuk lari ke arah bagian belakang, Feather Execution untuk defensif, tapi Owen tertinggal dan juga Lutfi. Presto Wrath digunakan, hanya bisa menahan sedikit damage saja yang masuk. Hanya tersisa satu bar SP, tapi coba dipaksakan kembali. Episode strike dari Juicy ke arah bagian belakang. Lutfi coba untuk menahan semua damage dari Final Flash. Mendapatkan dua flash, tapi kalau Toteng dicoba untuk mempick up Juicy, terlalu tanky. Masih ada Boy coba untuk melakukan defensif terhadap purple buff yang dia milikin, tapi untungnya masih bisa diamankan oleh Yasby Sports. Wow, ini tengahnya dapat, dan sebenarnya dive in yang tadi dilakukan sama Juicy, dia tahu nih power dia tuh kuat banget, darahnya masih penuh, nggak ada defense adjustment, dan itu menjadi poin yang akhirnya bisa bikin Juicy-nya ini untuk maju ke arah depan. Dari segi item, udah ada Thunderbelt nih dari Arlot DQ, dia bisa lebih sustain lagi, dan ada damage. Jangan lupakan damage dari Thunderbelt ini lumayan sakit, dan juga ada efek slow. Fear Hammer untuk penetrasinya. Sementara kalau kita compare dengan Fredrin dari Lutfi, fokus ke arah defense, memang itulah biasa template dari Fredrin. Dominance Ice dia punya defense tambahan juga pastinya dari physical. Nah, yang jadi masalah mungkin dari kedua marksman nih, itemnya nggak berbeda jauh, tapi mobilitas dari One ini benar-benar terbatas. Mengandalkan dari Kaja, bahkan Silence Rope terpaksa dibuild di item ketiga.
Oh, silent strobe ya untuk menghindari damage dari Fatal Effect juga pastinya, karena dari tadi kita lihat gimana Roundel yang langsung membuka Fatal Strike-nya ketika D-nya terlihat dan ada di dalam jangkauan Fatal Strike. Tapi D coba untuk mendapatkan outer turret di bagian top lane sana. Owen yang memberikan backupan di area bagian belakang masih menunggu visions yang terlihat dari teman-teman YSB Esports di area tengah. Juicy belum ada pergerakan yang cukup agresif, tapi menurut aku dari segi team fight lagi-lagi YSB Esports masih megang banget sih kendalinya. Dan untuk kali ini Juicy damage dari armor break yang sakit banget membuat Lutfi flicker di defensif menuju dari bagian belakang. Juicy coba untuk engage karena Boy masih bisa menghindar, tapi di waktu yang bersamaan Lord yang pertama muncul di area top lane. Ditarik dan yes, masih ada heal, ternyata masih bisa selamat. Dan coba untuk dibalikan kali ini Owen yang dalam bahaya, masih ada di untungnya masih bisa mundur dan kondisi 4 lawan 5. Lord terbuka untuk Yasbi. Wah, ini mahal banget. Gak ada Divine Judgment, gak ada Crossbow of Tank. Dan bahkan Lutfi hanya seorang diri berada di bagian depan sana. Cherry hanya di bagian belakang. Final Flash dibuka karena Lutfi. Tapi damage yang masuk ke Cherry terlalu sakit, flicker untuk defensif. Deki karena bagian belakang sana terkena efek Maddox, Cherry dipegang oleh Faye. Looking for more ke bagian belakang Deki. 1 melawan 3, Vengeance melawan semua player, tapi ternyata dirinya melakukan tindakan yang sangat salah dan malah terpick off seorang diri. Tapi untungnya Lord berhasil di-secure oleh YSB Esports. Ya, coba untuk kasih space, mungkin itulah yang terjadi dari DQ barusan. Sebenarnya untuk Lord pertama, kalau ditanya masih bisa di defense atau enggak, jawabannya menurut gue masih bisa. Ada Novaria, dia punya, bahkan dari Owen juga bisa manfaatin momen ketika defense, maka posisi dari Owen ini akan semakin lebih enak. Quantum Charge juga dari Owen ini bisa ngebantu, walaupun seandainya dia nggak ada flicker, dia bisa cari movement speed tambahan ke depan. Dan kalau ketika dia ada flicker, Divine Judgment tarik 1 dan itu bisa ngebawa ke belakang dengan lebih cepat dengan adanya Quantum Charge. Namun metode defense dari Onyx juga harus hati-hati. Karena apa? Karena masih ada hero long range juga dari Yasbi. Parsianya ini kalau memang dia pengen buang Fatal Strike-nya buat poking, itu bakal jadi masalah untuk teman-teman Onyx Prodigy. Ya, ini balik lagi masalah positioning sih, karena dia yang selalu menjadi target utama dari Roundel dengan Fatal Strike yang dia selalu keluarkan. Dan dengan Lord yang pertama masih bergerak juga di bagian bawah, menurut aku YSB Esports punya chance besar nih untuk memaksakan. Ada Owen, Final Slash yang dibuka dari Diki. Coba untuk membuat Owen-nya miss positioning, tapi masih cukup aman untuk mundur ke area belakang. Ada split push yang dilakukan juga oleh Boy di bagian top lane sana. 1 orang saja, tapi Lord mendekat di bagian bawah. Fatal Strike Karadi tepat sekali. 2 bar HP tersisa, tapi base turret menjadi target utama oleh YSB Esports. Berhasil mengajukan base turretnya dan terlihat mereka masih coba untuk meneruskan kembali pressure-nya di area lini lain. Meskipun ada kompensasi inner turret di bagian top lane sana yang berhasil dihancurkan oleh Boy, tapi semua jungle creep diamankan oleh YSB Esports yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Iya, ini masih bisa ke defense lah hitungannya, walaupun tetap rugi. Ini Lord pertama yang biasanya tuh dipakai untuk ngabisin semua inner turret. Betul. Nyatanya ini dapat base turret di arah bottom lane, apalagi ini XP lane-nya kan bukan tipe yang bisa kontrol lane jauh gitu kan, bukan yang bisa split push. Maka dari itu dengan adanya satu base turret yang tumbang, ini bakal menjadi keuntungan banget nih untuk Yasbi. Walaupun Lordnya objektif selanjutnya ada di bottom lane, dan itu bener-bener ngebantu Onyx lah untuk bisa kontrol dari laning bottom lane-nya. Nah, untuk sekarang menurut gue memang dari Yasbi nggak boleh kendorin pressure. Dia nggak boleh sampai ngelepas dari zona-zona yang harus diamankan. Kayak sekarang contohnya Onyx udah mengisi zona-zona di sekitar objektif yang akan muncul nanti dari Lord yang kedua. Ya, dan kalau aku lihat ya dari Onyx Prodigy, mereka dengan membawa Lancelot yang selalu melakukan split push ini emang keuntungan utama nih. Terlihat dari draft yang dimiliki sama YSB Esports, mereka nggak bisa berpisah loh. Mereka nggak bisa main 1-4. Karena kalau misalnya main 1-4 itu nggak akan maksimal dari tim fight yang akan mereka hasilkan juga. Tapi Juicy engage karena bagian depan, 3 player terlihat. Masuk dari Final Flash, 2 orang terkena damage-nya, tapi di Crossbow of Tank berhasil dihindarin. Dan informasi yang mahal meskipun Boy untuk kali ini coba untuk escape. Menghindari 5 player move, tapi flicker karena yang salah sepertinya. Di timing yang kurang tepat dari Deki dan informasi yang mahal, Deki nggak punya flicker untuk 2 menit ke depan, Lim. Terlalu semangat kayaknya tadi, terlalu semangat untuk ngejar ya. Adrenalin rush ya, dan bahkan untuk kali ini Owen flicker untuk defensif untuk dari bagian belakang. Nggak sempat ter-pick off, tapi lagi-lagi nggak ada flicker di Judgment untuk Owen yang akan membuat Onyx Prodigy bakal cukup susah untuk bisa mempertahankan Lord. Yang kedua, Fatal Strike membuat beberapa player dari Onyx Prodigy dipaksa untuk mundur, tapi damage dari Astralico yang masuk ke arah Roundel terlalu sakit damage-nya. Lutfi berada di bagian depan, laju di bagian jauh. Ini diuntungkan untuk Onyx Prodigy, tapi terlihat Lord 20.000 HP tersisa. Lutfi coba untuk memberikan vision sebanyak mungkin. Owen yang datang dari arah river sana terlihat juga harus mundur secara perlahan, tapi Boy keberadaannya nggak ada yang tahu. Terkena efek knock up. Owen coba untuk Divine Judgment, mana sana mendapatkan nyawa, tapi dia terbangkit lagi dengan
mendapetin Cross Tank dan Lord berhasil disecure oleh Joyzy. Feather Ice Strike karena Boy mencoba untuk escape, melarikan diri dari sergapan 4 player Yasbi Esports yang masih available juga. Tapi Lord di waktu yang bersamaan bergerak di bagian bottom lane. Gak ada burst damage, mungkin ini yang terjadi dari Onyx. Divine Judgment yang belum pernah gue lihat satupun Divine Judgment yang efektif. Maka dari itu one-one-nya harus punya item yang lebih banyak lagi. Mungkin nanti dengan Malefic Roar, dengan si Halberd baru bisa ngasih damage yang benar-benar optimal. Namun untuk sekarang, Lord yang sudah enhance datang ke arah bottom lane. Mungkin top lane yang akan difokuskan oleh prioritas pertama oleh Yasbi. Nah, midnya ini untuk di defense. Kalau Parsiannya lagi-lagi mau ngebuang Feather Ice Strike-nya ke belakang, ini masalah utama yang nggak bakal pernah selesai menurut gue. Ya ini bakal susah sih, karena Onyx Prodigy nggak punya high ground defense hero yang kuat banget. Mereka yang memaksimalkan hero frontline mereka seperti Owen dan juga Lutfi. Tapi tertangkap Owen! Where are you running? Unstoppable dipegang tapi Roundel-nya down. Di sisi belakang Boy coba untuk mengacak-acak Bangcer untuk mundur ke area base. Tapi masih ada 4 player Yasbi Esports yang memaksakan kehendak mereka untuk mendapatkan base turret terakhir dari Onyx Prodigy. Coba untuk memaksakan juga karena dekinya, tapi Boy nggak mau terlalu ofensif. Dia masih harus bermain lebih aman lagi karena player dari Yasbi Esports mereka udah available lagi nih untuk team fight. Karena lagi-lagi efek heal yang selalu diberikan oleh seorang Ki ini benar-benar membuat susah banget untuk memukulkan semua player dari Yasbi Esports. Final Flash coba untuk mendapatkan Boy, masih bisa menurunkan belakang, Madosnya connect karena masih belum ada player ternyata di sana yang bisa di take down, tapi mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan 3 best turret yang dihancurkan. Oke, dari segi item pun udah mulai full item nih dari beberapa player juga, bahkan dari Onyx pun ada Lancelot nih yang udah hampir full slot, 6 slot item dengan full damage-nya. Penetrasi yang pastinya cukup. Dari Lancelotnya Boy, dia punya War Axe, dia punya Malefic Roar dan Hunter Strike. 3 item penetrasi yang cukup banget. Endless Battle pun membantu adanya true damage nanti yang diberikan. Lancelotnya ini udah punya damage yang harus dikhawatirkan bahkan dari teman-teman Yasbi. Tapi frontliner dari Yasbi ini terhitung lumayan strong karena direct dari Joyzy dia build ke arah Anti-Kuras, dia punya Athena Shield juga, bahkan Dominance Ice. Nextnya mungkin ke arah Immortal nih. Ini yang bisa akhirnya ngebeli waktu nantinya untuk para damage dari Yasbi ini bisa masuk semua. Apalagi jangan lupakan ada heal dari Florin yang benar-benar ini global presence yang bisa ngancurin kalkulasi. Terlebih untuk crossbow tank lah. Gue belum lihat dari pertama crossbow tank ini yang bisa dapetin 1 kill bahkan. Ya, belum dapetin 1 kill dan ya aku sadarin Lim ya, ini karena Athena Shield adalah item yang diprioritaskan tadi untuk Jadi damage yang dihasilkan nggak maksimal gitu. Ketika defense judgment-nya dapetin orang, crossbow tanknya pecah, nggak bisa langsung nge-pick off karena dia masih kurang banget dari segi itemsnya. Tapi sekarang udah ada Malefic Roar, harusnya bisa lebih menghasilkan damage burst yang lebih besar ya ketika player tertangkap oleh Divine Judgment dari seorang Owen. Dan terlihat masih menunggu kedatangan Lord yang ketiga yang akan segera hadir di bagian top lane sana. DQ berada di bagian depan, masih bermain cukup aman, tapi baik lagi ini pokingan dari Cherry harus dimaksimalkan sih. Minimal kena ke arah backliner lah, meskipun ada Florin tapi seenggaknya pokingan demi pokingan akan membuat Yasbi bakal susah untuk bisa memenangkan setupnya. Sebenarnya 3-2 pun efektif sih, dan wah di top lane final slash ternyata. Oke, terlihat ada federasi yang dibuka, Lutfi flicker out ke defensif. Tapi terlalu tanky, Deki seorang dari bagian depan berhasil mendapatkan Lord ternyata untuk ketiga kalinya oleh Joyzy. Dan disengage semua player dari Yasbi Esports karena mereka sadar di bagian bawah. Lihat split push yang coba dilakukan oleh sepertinya akan mendapatkan keuntungan inner turret kedua untuk Onyx Prodigy dan akan memperpanjang lagi nafas mereka sedikit saja karena Lord bergerak bersamaan di area tengah di menit yang ke-17 ini. Sebenarnya ini metode yang menurutku bisa dilakukan dari Lord pertama, bahkan dari Onyx 32 ini metode yang paling efektif. Kenapa? Karena kalau mereka war besar, menurutku nggak akan sanggup untuk melawan team fight dari Yasbi. Tapi kalau pick off, mereka punya Kaja, mereka bisa diunggulin lagi. Dan lihat Florinnya aja udah tanky. Oh, Florin aja bisa nahan semua damage dan ada lagi gitu Ranger HP-nya karena lagi-lagi efek heal yang dihasilkan. Ini benar-benar membuat Florin susah untuk bisa take down dengan Bloom yang selalu memberikan efek global healingnya. Tapi ya terlihat Lord mendekat di area bagian mid lane. Roundel bersiap juga mencari positioning. Final Flash yang gagal dari Deki. Astral Recall yang sedikit demi sedikit mempoking damage dari Yasbi Esports. Boy coba untuk maju ke bagian depan tapi kena efek stun. Lutfi gak punya flicker, masuknya diamankan meskipun Owen menggagalkan. Feather Ice Strike tapi 2 man down dan best menjadi milik Yasbi Esports di game yang pertama. Oh my god, 1-0, kemenangan pertama dibuka oleh Yasbi. Menarik banget karena memang dengan konsep draft yang unik lah, bisa dibilang dengan Florin dan juga Direct. Mereka strong banget dari segi objektif, mereka strong banget dari segi team fight juga. Apalagi global presence dari Florin ini bikin Kajanya nggak berkutik. Kaja dari Owen betul-betul nggak bisa ngambil manapun. Walaupun metode 3-2 yang dilakukan sama Onyx menurut gue terlambat,
Tapi tetap aja kalau memang dilakukan secara cepat dengan gak adanya anti regen seperti si Halberd dari one-one-nya sendiri, menurut gua nggak bakal bisa numbangin siapapun. Cukup tanky lah, bahkan Florin aja tadi kena poking damage yang begitu banyak itu nggak mampu ditumbangkan. Masih ada Immortal juga dan perbedaan gold mungkin menjadi poin utama bagi kedua tim ini. Ya, benar banget sih. Tapi Lim, dari segi items ya, tadi aku sempat ngelihat juga nih kalau misalnya Diu